Halo semuanya, kembali lagi di channel Coach Saiful dalam playlist Flash Tutorial C. Dalam video ini kita akan belajar mengenai fungsi dan header. Sebelum-sebelumnya, kita sudah menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh library atau built-in function yang disediakan oleh C, seperti fungsi printf dalam library stdio.h, fungsi strcmp dalam library string.h, dan lain-lain. Pada video ini kita akan membuat fungsi versi kita sendiri, lalu kita masukkan ke dalam library buatan kita yang disebut file header dengan ekstensinya .h. Lalu kita masukin menggunakan keyword include. Fungsi adalah submodul atau subprogram yang berisi kumpulan statement atau perintah untuk tujuan tertentu dan dapat dieksekusi berulang kali. Fungsi ada yang mengembalikan nilai atau memiliki return value, dan ada yang tidak mengembalikan nilai atau void, yang mana bisa kita lihat dari tipe fungsi tersebut. Yang namanya fungsi pasti ada argumen atau parameter, baik ada isi maupun kosong. Variabel yang ada dalam parameter fungsi yang kita panggil berguna untuk menyimpan nilai variabel yang dikirim dari fungsi main untuk diolah dalam fungsi tersebut. Hanya dapat digunakan dalam fungsi itu saja, dan di dalam fungsi itu sendiri tidak boleh mendeklarasikan variabel yang ada dalam parameternya. Aturan penamaan fungsi sama dengan aturan penamaan variabel, yaitu diawali dengan huruf atau underscore. Dalam bahasa C, antar fungsi tidak boleh memiliki nama yang sama walaupun isi parameternya berbeda. Jika kita buat fungsi yang namanya sama walaupun parameternya yang berbeda, yang dibaca hanya fungsi yang pertama kali kita buat, sedangkan fungsi yang keduanya dianggap error. Dengan menggunakan fungsi, kita menerapkan konsep modular programming, yang mana bagian-bagian kode kita buat menjadi modul-modul atau pisah-pisah. Bagian untuk algoritma A, kita buat menjadi fungsi A. Algoritma B, kita buat menjadi fungsi B. Jadi, kalau butuh yang mana, tinggal panggil saja. Tidak perlu tulis kodenya berulang kali. Ada dua cara untuk membuat fungsi. Cara lama, kita buat prototipenya di atas main, lalu implementasinya di bawah fungsi main, lalu kita panggil dalam fungsi mainnya nama fungsi tersebut. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya. Kita tidak boleh membuatnya seperti ini, prototipenya di bawah fungsi main. Juga kita tidak boleh, walaupun prototipenya kita buat tapi di bawah fungsi main, walaupun isinya di atas ini, tidak boleh. Karena bahasa C ini bersifat prosedural, jadi dibaca kodenya itu dari atas. Nah, dalam fungsi main ditemukan fungsi sapa, tapi belum dibilang bahwa akan membuat fungsi sapa. Jika kita compile dan run, nah maka akan diberikan warning seperti ini. Jadi baiknya kita membuat prototipe fungsi ini berada di atas fungsi main. Atau langsung kita buat implementasi fungsinya itu langsung di atas fungsi main seperti ini. Jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Nah, cara seperti ini, di mana kita tidak membuat prototipe fungsi, melainkan langsung implementasi fungsi ini, merupakan cara yang baru. Kita tidak boleh membuat implementasi fungsinya tanpa prototipe di bawah fungsi main. Karena ketika kita panggil fungsi sapa di sini, program belum mengenali apa itu fungsi sapa. Maka kita tulis di atas fungsi main, seperti ini. Jika diperhatikan di sini, fungsi sapa ini tidak memiliki argumen dalam parameternya, tapi buka dan tutup kurung parameternya tetap dibuat. Fungsi sapa ini bertipe void, jadi tidak ada nilai yang dikembalikan atau tidak ada return value dari fungsi ini. Kita tetap bisa menggunakan keyword return dalam fungsi void, tapi tidak boleh mengembalikan data apa-apa seperti ini. Nah, jika kita buat satu statement lagi seperti ini, maka tidak akan dikerjakan, karena sudah ada ditemukan keyword return, yang mana keluar dari fungsi. Maka statement berikutnya ini tidak dikerjakan lagi. Sekarang, jika saya tambahkan parameternya di sini adalah umur, maka nilai umur di sini akan dinamis, yaitu sesuai dari yang dikirim atau dipanggil dari fungsi main, seperti ini. Nah, hasilnya 19. Atau parameternya itu boleh lebih dari satu, seperti ini. Lalu kita ubah ini, ketika kita panggil, kita kirim nilainya. Jika kita compile dan run, hasilnya seperti ini. Pengisian parameter fungsinya boleh kita tampung dulu di sebuah variabel, baru kita masukkan ke dalam parameter fungsinya. Lalu di sini saya ganti dengan variabel nama, dan di sini saya ganti dengan variabel umur. Akan menghasilkan hal yang sama. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jika kita membuat fungsi yang sama walaupun parameter yang berbeda, maka akan menghasilkan error. Jika kita lihat ini,
Yang dikenali adalah fungsi yang pertama. Fungsi kedua ini dianggap error. Selanjutnya kita lihat fungsi yang dapat mengembalikan nilai atau memiliki return value. Fungsi yang memiliki return value itu biasanya disimpan ke dalam sebuah variabel agar dapat menampung hasil dari fungsi tersebut. Pada contoh ini, fungsi tambah memiliki return value yang bertipe integer. Jadi, nilai yang dikembalikan oleh fungsi yang bertipe integer ini harus bertipe integer juga. Nah, jika kita compile dan run, hasilnya adalah seperti ini. Jika saya buat fungsi tambah ini bertipe float, maka yang dikembalikan oleh fungsi ini harus bertipe float juga. Di sini saya ubah parameternya juga bertipe float, lalu di sini dan variabel penampungnya juga bertipe float. Jika saya tidak ingin menyimpan hasil dari fungsi ini ke dalam sebuah variabel, melainkan langsung saya return di sini, seperti ini. Lalu jika saya tidak ingin menyimpan hasil dari fungsi ini dalam sebuah variabel, melainkan langsung mencetaknya di sini, maka hasilnya akan tetap sama, seperti ini. Lalu ada jenis fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Istilahnya adalah fungsi rekursif. Contohnya adalah fungsi faktorial. Di dalam fungsi faktorial ini, memanggil fungsi faktorial juga di sini. Masih ingat kan cara menghitung faktorial? Silakan coret-coret di kertas dan pahami kode berikut. Di sini saya akan mencari faktorial dari 5, maka hasilnya adalah 120. Benar ya? Variabel yang dari tadi kita kirim ke fungsi yang kita buat dianggap berbeda dari variabel yang sebenarnya, yaitu yang ada di dalam fungsi main, walaupun nama variabelnya sama. Hal ini dikarenakan yang kita kirim adalah nilai dari variabel tersebut. Dalam memori, variabel angka ini memiliki alamat memori sendiri, dan variabel angka yang ada dalam parameter fungsi ini disimpan dalam alamat memori yang berbeda walaupun nama variabelnya sama. Jadi, dua variabel ini dianggap berbeda. Agar fungsi ini menggunakan variabel yang sama dengan variabel yang ada dalam fungsi main, kita gunakan pointer. Masih ingat kan? Pointer itu bermain dengan alamat memori. Jadi, fungsi ini memiliki parameter yang bertipe pointer yang menerima alamat memori dari variabel A dengan cara mengirimkan alamat memori dari variabel A. Dengan demikian, fungsi ini dapat mengubah nilai yang ada dalam alamat memori yang diterima. Karena yang dikirimkan adalah alamat memori dari suatu variabel, nama konsep ini adalah called by reference. Sedangkan yang kita pakai sebelum-sebelumnya, nama konsepnya adalah called by value, yaitu nilai variabel dalam fungsi main di-copy ke dalam fungsi ini. Karena yang dikirimkan adalah kopian nilai variabelnya, jadi kita tidak bisa mengubah nilai dari variabel yang sebenarnya. Sedangkan dalam konsep called by reference, yang kita berikan adalah alamat memori dari variabelnya. Jadi kita bisa memanipulasi nilai variabel A melalui fungsi ubah dengan menggunakan pointer. Jika kita compile dan run programnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Di sini saya mencetak nilai variabel A, yaitu 17. Lalu di sini saya panggil fungsi ubah, yang mana fungsi ubah ini mengubah nilai variabel yang diterimanya menjadi 19. Makanya ketika dicetak di sini, padahal saya mencetak nilai dari variabel A, tapi karena telah diubah oleh fungsi ubah, maka variabel A di sini sekarang menjadi nilainya 19. Misalnya kita mempunyai kasus di mana kita membutuhkan semua fungsi yang sudah kita buat tadi. Maka program main atau program utama kita, yaitu file yang memiliki fungsi main ini, akan menjadi sangat semak. Gimana kalau kita himpun semua fungsi yang sudah kita buat ini ke dalam file lain, yaitu file header. Seperti ini, saya berikan nama file ini adalah fungsi.h ya, bukan .c, karena ini adalah file header. Lalu saya tambahkan di sini library stdio karena saya menggunakan printf di sini. File header yang kita jadikan library ini kita masukkan ke dalam program yang ingin menggunakan file tersebut dengan menggunakan keyword include, lalu pakai petik 2 seperti ini dan nama filenya. Dalam file header ini kita tidak perlu membuat fungsi main karena tujuan kita membuat file header ini untuk menghimpun fungsi-fungsi yang kita inginkan, bukan untuk mengeksekusi programnya. Lalu di bagian keyword include ini kita gunakan kurung lancip seperti ini, supaya program mencari library ini ke dalam sistem komputer. Sedangkan menggunakan petik 2 ini, program akan mencari ke lokasi atau direktori yang kita tentukan. Jika kita tidak mengarahkan direktorinya, maka akan dicari di dalam direktori tempat file utama ini disimpan. File header atau library buatan kita tidak bisa menggunakan kurung lancip, karena library ini buatan kita, bukan dari sistem bawaan C. Nah, dalam kasus ini, saya menyimpan file headernya dalam direktori yang sama dengan file utama kita, yaitu 6-5.c. Jika saya simpan ke dalam sebuah folder yang bernama header, lalu saya taruh filenya ke dalam sini,
maka saya harus arahkan direktorinya supaya benar. Atau jika saya taruh filenya ini di luar dari tempat saya menyimpan file utamanya, yaitu di sini, maka saya harus arahkan seperti ini. Sekarang jika kita compile dan run, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.